Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Alines. Nah, video kali ini gue tuh mau ngomongin Poco X5 5G. By the way, itu katanya sih lanjutan daripada Poco X3 NFC ya teman-teman. Loh, bukannya udah lama banget ya kak? Ya gitu deh. Seri X yang kini tuh baru hadir lagi setelah absen 2 tahun lamanya. Wah, berarti gebrakannya bakal terasa banget dong kak. Ya udah deh, langsung tonton videonya sampai akhir. Oke, hal pertama yang perlu kalian tahu, si Poco X5 5G ini tuh gue ngerasa kayak bukan Poco. Ini di genggaman tuh ya guys, udah kayak ke Redmi-Redmian gitu. Maksudnya gue suka sih sekarang tuh Poco kayak lebih slim, lebih ramping, lebih santuy lah ya saat di genggaman. Nggak bikin berat gitu, kayak beban hidup ya. Yes, nggak lagi segede gaban dan juga terbilangnya slim, terutama untuk bagian finishing 3D di sudut kanan dan juga sudut kirinya ya. Jadi buatnya tuh kayak terasa lebih asik nih. Kalau model kameranya tentu ini beda banget sih sama seri X yang sebelumnya. Tapi desain begini tuh sebenarnya secara nggak langsung kayak udah jadi ciri khas Poco lah ya, yang biasa ketemuin pada seri C ataupun seri M-nya. Ya, mirip-mirip kayak gini lah, pokoknya kayak ada border hitam dan logo Poco-nya di sampingnya. Ini cukup ikonik sih. Yang gue pegang ini tuh dengan varian warna hijau ala-ala mint gitu. Gue suka sih pas kena sorotan cahaya tuh jadinya terkesan ala-ala glass gak sih teman-teman? Udah gitu finishingnya matte gitu kan, jadi terlihatnya lebih elegan aja. By the way, walaupun itu finishingnya matte, tapi belum bebas sidik jari teman-teman. Jadi kayak masih ada sisa ceplakan tangan pada saat menggunakan tanpa case. Walaupun ramping, tetap ya dikasih port jack audio, dan ini tuh untuk sidik jarinya ada di bagian kanan ya. Nah, kemarin-kemarin tuh seperti biasa ya, gue tuh suka upload kasih bocoran smartphone apalagi ya yang bakal rilis gitu ya. Dan gue tuh nggak mention itu tuh serinya Poco X5, gue tuh nggak mention juga speknya. Tapi teman-teman tuh langsung berkata kayak, alah itu mah downgrade kak, mendingan seri sebelumnya lah. Masa sih? Itu kan belum pasti ya, bahwa secara kan belum rilis. Ya udah, ini gue info yang pasti aja dulu ya guys, kayak Live On. Ya, ini tuh provider digital dari XL Axiata yang pastinya itu ngasih kebebasan penuh buat kita pakai kuotanya tanpa batasan aplikasi, jaringan, dan juga waktu. Yoi, sepuasnya, semaumu lah pokoknya. Udah gitu nih, Live On terbilangnya baik sih ya. Semisal ada sisa kuota di akhir bulan yang belum kepakai, akseknya tuh bakal bisa ditambahin ke bulan berikutnya. Itu semua karena Live On punya fitur data rollover hingga 1000 GB. Jadinya tuh kuota yang kita punya gak bakal ada yang hangus nih guys. Dan yang juga penting banget, kalau provider lain kan sediain kuota darurat yang berbayar ya. Kalau si Live On ini tuh ngasih kita kuota darurat up to 3 GB yang gratis dan otomatis tuh aktif pas kuota kita udah bener-bener habis. Ini kepake banget sih ya pas kebetulan kita tuh kayak baru sadar, baru ngeh kalau kuota bulanan kita tuh habis. Jadi ya bisa isi ulang kuota berikutnya pakai kuota darurat tadi. So, yuk langsung aja cobain Live On, beli kartu perdananya, pilih paket datanya hingga customer service-nya. Semuanya serba online, ya jadi nggak ribet ya teman-teman. Selengkapnya cek aja linknya pada kolom deskripsi ya. Selain body desainnya yang fresh, terlihat lebih slim gitu ya, yang juga baru itu ada pada bagian layarnya. Ini layar seluas 6,6 inch itu udah pakai layar AMOLED yang tentunya tuh terasa lebih vivid ya warnanya. Terus ini seperti biasa dihiasi dengan punch hole yang termasuknya tuh mungil dengan bezel yang tipis buat di kelasnya. Nice. Jadinya dengan bumbu layar AMOLED dan layar leganya ini, buat kebutuhan nonton tuh udah enak banget. Paling speakernya aja sih yang sekarang tuh sayangnya doi itu jomblo guys, kayak baru putus dari pacar gitu loh. Jadi dulu kan ada dual speaker, ini tinggal satu aja speakernya. By the way, si Poco X5 5G ini tuh udah support refresh rate hingga 120Hz ya teman-teman. Buat pengalaman scrolling tuh udah lebih baik ya, terasa itu kayak lebih smooth gitu. Tapi nggak jarang gue tuh ngerasa suka ngelos gitu, kayak balik ke standar refresh rate-nya. Adakah yang mengalami juga? Boleh tulis kolom komentar. Oke, lanjut soal spesifikasi yang dibawanya. Yang gue pegang ini, itu Poco X5 5G dengan varian RAM 8GB plus 3GB dan internal memorinya tuh sebesar 256GB. Harganya berapa nih kak? Mohon maaf ya, saat video ini buat gue tuh belum tahu harga resminya berapa. Jadi kayak tebak-tebakan dulu gitu. Oh iya, buat CPU yang dipakai itu pakai CPU Snapdragon 695 5G. Dan yang kemarin ngomong CPU-nya itu downgrade, yuk gelut yuk. Ya walau Snapdragon kepalanya 6, tapi ini secara performa itu kayak lebih powerful ya teman-teman. Ini sebagai perbandingan aja, secara skor Antutu tuh bedanya segini nih cuy. Beda kan?
Dan gak lupa ini juga udah support 5G, jadinya tuh bakal kepake banget buat teman-teman yang emang sering warawiri di pusat perkotaan. Lanjut soal kameranya, secara hitung-hitungan matematika, gue setuju kok buat teman-teman yang mungkin lebih pro sama Poco X3 NFC sebelumnya, karena emang jumlahnya lebih banyak ya. Kalau mungkin ada 4 kamera dengan lensanya utama tuh 64 megapiksel, nah si Poco X5 5G ini tuh sekarang punya 48 megapiksel triple kamera. Yes, jadi hilangnya lensa deep kamera ya teman-teman. Selain itu ada hal juga yang kena mental daripada seri sebelumnya, yaitu buat perekaman videonya sekarang itu nggak bisa 4K ya teman-teman, jadi melainkan mentok di 1080 pixel aja. Dan ada sedikit penyesuaian juga buat bagian kamera depannya, yang dulu itu 20 megapiksel sekarang 13 megapiksel. Tapi so far gimana nih kak buat hasil kameranya? Nah ini sekarang tuh gue ngerasanya warna yang dihasilin dari kamera itu kayak jauh lebih berani ya teman-teman untuk saturasi warnanya. Kalau dulu kan suka malu-malu gitu ya, beberapa orang pun berkata kayak terlalu pucet gitu. Tapi sekarang sih so far so good ya, kecuali untuk bagian detailnya. Dan untuk hasil foto ultrawide-nya kalau dibandingkan dengan lensa utamanya memang agak sedikit jomplang ya teman-teman, terutama untuk bagian warnanya itu kayak beda aja gitu. Sisanya teman-teman bisa komentar aja menurut itu kayak gimana. Oke, contoh perekaman kamera belakangnya dengan lensa ultrawide. Bagus banget. Tapi memang warna ini sedang tidak ada, bagus sekali. Ini pakai ultrawide ya. Coba kita pindah ke yang lensa utamanya. Oke, kalau ini yang lensa utamanya, ini gue ngerasa memang warnanya tuh kayak lebih tajam gitu teman-teman. Dan kestabilannya, kalian bisa lihat aja kira-kira kayak gimana ya. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depannya. Kayak gini ya, kurang lebih kalau dipakai sambil jalan, warnanya awannya memang lagi nggak ada. Jadi kita bakal coba ini masuk ke dalam ruangan. Oke, kurang lebih bakal kayak gini untuk hasil videonya. Terus buat kapasitas baterai yang dibawanya, ini walaupun Do itu slim dan juga ringan, Do itu punya baterai besar 5000 mAh teman-teman. Dan untuk pengecasannya ini udah oke banget, dikasih 33 watt dan juga udah termasuk dalam kotak pemberiannya. Jadi nggak usah khawatir gak dapet chargeran ya. Jadi ngecas dari 1% hingga 100% itu butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam lebih dikit lah. Terus fitur-fitur lainnya yang mungkin jadi pertimbangan pada saat beli HP ini tuh udah lengkapi dengan NFC ya teman-teman. Jadinya lebih mudah aja buat cek ataupun isi saldo e-money kita. Dan gak lupa ini juga tetap support dengan AR Blaster ya. Ini penting banget untuk beberapa orang sih. Oke, itu dia beberapa hal tentang Poco X5 5G. Ini tuh sebenarnya smartphone yang menarik ya buat di kelasnya. Termasuknya ya smartphone yang powerful. Desain bodinya tuh secara keseluruhan oke, karena udah slim gitu kan. Terus walaupun slim dan ringan, tetap dikasih baterai besar goceng. Dan tentunya untuk urusan layarnya aduhai ya, dikasih layar AMOLED kan, jadi lebih tajam gitu dengan refresh rate di 120Hz. Cuma kadang tuh beberapa orang kayak dibayang-bayangin gitu loh teman-teman sama suksesor sebelumnya, sama seri sebelumnya. Ya ibarat itu kayak belum bisa move on lah dari si mantan. Ya perkara embel-embel kenapa speakernya jadi satu, kenapa kameranya berkurang, kenapa nggak bisa perekaman hingga 4K. Yang kayak gitu-gitu ternyata jadi faktor juga sih buat beli atau stay dulu. Tapi ya ada plus ada minus sih ya, jadi balik lagi ke selera kalian, balik lagi keputusannya ke kalian. Tapi so far ini X5 5 ini udah cakep. Sip, itu tadi cerita dari gue ya. Kalau misalnya teman-teman ada komentar lain tentang Poco X5 5G ini, boleh banget tulis aja di kolom komentar. Sekian dari gue dan saatnya bilang see you, bye bye.